Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal, dan sudah ada Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini ada salah satu subscriber yang bertanya, Pak Kiai. Iya, monggo. Dari atas nama hamba Allah. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, Monggo. bagaimana cara membersihkan rumah secara ghaibiyah? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Kiai. Iya. Di dalam hikmah ghaibiyah itu ada pepatah kayak seperti ini Pak Ustadz. Likulli makanin umarun wasukanun. Itu di dalam pepatah hikmah ghaibiyah yang dulu pernah saya mendapatkan saran dari kiai-kiai hikmah saya. Likulli makanin, bagi setiap tempat umarun, ada yang meramaikan, wasukanun, dan ada yang menghuni. Artinya apa? Ada penghuni zahir, ada penghuni gaib. Lah penghuni gaib itu kan tentunya jin. Penghuni gaib itu tentunya jin. Ketika jin dengan penghuni gaib dengan penghuni zahir tidak ada sinkronisasi, ini jelas kurang manfaat. Kurang manfaat. Makanya kita sebagai mukmin itu ya harus senantiasa kembali kepada ajaran Muhammad Rasulullah. Rasulullah memberikan solusi, Rasulullah memberikan wejangan, Rasulullah memberikan nasihat kepada kita. Di dalam As-Sirajul Munir saya ambilkan hadisnya, nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Nawwiru, terangilah manazilakum, tempat kamu, rumah kamu, bisolati, dengan banyak sholat malam. Sholat sunnah ini. Karena apa? Sholat fardu yang bagus di masjid. Jadi maksudnya ketika di rumah ya sholat sunnah gitu loh. Bisolati, dengan sholat sunnah. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Quran. Rawahul Baihaqi an Anas bin Malikin, As-Sirajul Munir, Sohifa atau halaman 414, juz salis ya, juz 3. Di sini disebutkan, nawwiru, terangilah manazilakum, rumah kamu, bisolati, dengan banyak sholat malam. Ketika rumah kita kok dipakai nggak nyaman, nggak enak, lah kita tidak mampu mengusir mereka. Kita tidak mampu mengusir mereka karena mereka lebih kuat ya, lebih kuat dan lebih banyak. Lah kita tidak perlu ngusir, tapi kita mengikuti petunjuk Rasul, yakni kita banyak sholat malam, banyak baca Quran. Karena kita ketika membaca Al-Quran, maka mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat, kepada akhirat ini akan menjadi benteng yang kuat. Dalam ayat 45 surah Al-Isra kan sudah dijelaskan, wa idza qara'tal Qur'ana, dan bila mana kamu betul-betul membaca Al-Qur'an, ja'alna, maka kami jadikan bainaka, di antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minuna, hijaban mastura, dan di antara mereka orang banyak yang tidak beriman dengan akhirat, hijaban, sebagai benteng, mastura, yang tersembunyi atau yang tertutup, mastura, yang ditutupi. Maksudnya gimana? Ketika seseorang itu membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini menjadi benteng yang sangat kuat walaupun tertutup. Membentengi apa? Membentengi alladzina la yu'minuna, jin-jin yang tidak sinkron dengan kita, kan berarti jin-jin yang non muslim, yang non mukmin, kan gitu. Ketika sudah kita bacakan Al-Quran setiap hari, kita bacakan zikir yang lain, dan kalau orang hikmah kamilah menggunakan ya pakainya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tidak niat ngusir mereka, akan tetapi itu akan menjadi benteng yang kuat sekali. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hisni, adalah bentengku.
Faman dakhalahu, barang siapa masuki bentengku itu, amin min adzabi, maka aman dari azabku. Jadi di balik sesudah kita membaca Quran walaupun 1 juz setiap hari, kalau bisa ya diusahakan setiap harinya 1 juz. Kemudian kita minimal ada angsuran, ada cicilan yang sehari 2.500 bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tujuan utamanya apa? Untuk membersihkan rumah kita, untuk membersihkan tanah yang kita tempati, supaya apa? Ada sinkronisasi. Kalau tidak mau keluar, ya bukan kita yang mengeluarkan mereka, tapi kekuatan Allah yang tersimpan di balik ayat-ayat Al-Quran dan juga yang tersimpan di balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf, jin itu ketika dibacakan la ilaha illallah itu biasa-biasa saja, karena Allah mempunyai sifat Rahman, sifat Rahim. Jadi enggak merasa ketakutan. Tapi ketika dibacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari Muhammadur Rasulullah inilah yang mereka merasa ketakutan. Jadi ketika tidak satu akidah, tidak satu iman, maka mereka akan keluar dengan sendirinya. Tadi di awal saya sudah mengatakan, likulli makanin umarun wasukanun. Setiap tempat itu ada umarun yang meramaikan, wasukanun dan ada yang menghuni. Ketika kita penghuni zahir belum sinkron dengan penghuni gaib, maka di sini biasanya apa? Kurang berkah, banyak penyakit, rezekinya sulit, biasanya kayak gitu. Akan tetapi kalau kita membiasakan baca Quran, sholat malam, baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini nanti energi negatif akan keluar dengan sendirinya. Enggak bisa ngusir hal-hal seperti itu, bim salah bim berada, enggak bisa Ustaz. Itu butuh mudawamah. Nah, memang banyak action orang-orang yang konon katanya bisa membuangi isi rumah hal-hal yang negatif. Tapi mereka itu sudah lebih tua daripada kita loh. Mereka itu lebih lama menempati tempat itu sebelum kita menempati. Kira-kira logikanya mau nggak diusir dengan begitu saja? Itu tidak bisa. Itu perlu ada tanding dulu, ada. Nah, tanding yang enak itu kita tidak niat ngusir mereka, tapi kita membaca Al-Quran, kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kita banyak sholat malam. Itu kita tidak ngusir, tapi mereka akan terusir dengan sendirinya. Lah kalau kita ngusir, kita diancam oleh mereka. Wong mereka juga, kalahnya mereka ini di depan, mungkin di belakang akan mencari cara untuk mengalahkan kita lagi. Jadi kita pasrahkan kepada Allah dengan konsep hadis tadi, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Kemudian dalam hadis lagi juga disebutkan, la tattakhidhu buyutakum kuburon sallu fiha. Tertulis di dalam Al-Jami'us Shahih halaman 199 Al-Juz' Tsani. La tattakhidhu, jangan kamu menjadikan buyutakum, rumah kamu. Jangan menjadikan bagaimana? Kuburan, menjadi kuburan. Iya, artinya apa? Di sini Rasulullah ada perintah sallu fiha. Salatlah kamu di dalam rumah itu. Artinya jangan sampai rumah kita itu kosong dari zikir, kosong dari baca Quran, kosong dari sholat malam, kosong dari sholat sunnah yang lain. Ini Rasulullah memerintahkan seperti itu. Janganlah kamu menjadikan rumah kamu sebagai kuburan, artinya kamu harus banyak sholat di dalamnya. Banyak sholat, banyak zikir. Itu sebagai apa? Sebagai solusi dari Rasulullah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan solusi dari Rasulullah, mestinya kita yakin dong. Itu yang memberikan solusi Rasulullah. Nah, kita bisa apa? Kita tidak tahu apa-apa. Rasulullah yang disebut Nabi, yang disebut Rasul. Nabi itu artinya orang yang bisa memberikan informasi dari gaib, yakni dari Allah. Nah, kita mendapatkan petunjuk dari dua hadis, nawiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Quran, berarti petunjuknya kita diperintahkan untuk banyak sholat malam, banyak sholat sunnah di tempat kita dan membaca Al-Quran. Kemudian petunjuk yang kedua, la tattakhidhu buyutakum, jangan jadikan rumah kamu kuburan. Artinya apa? Shollu fiha, sholatlah di dalamnya, banyak baca Quran, banyak zikir. Ini relevan dengan hadis yang pertama kan? Relevan. Kemudian ketika kita betul-betul membaca Al-Quran, maka di ayat tadi 45 surah Al-Isra sebagai
sebagai benteng yang sangat kuat. Jadi kalau kita ingin membersihkan tanah minimal, ini mohon maaf, minimal ya cobalah kita ada cicilan 2.500. Ada cicilan 2.500 setiap hari untuk membersihkan tanah. Tidak usah kita diniatkan khusus juga nggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan khusus saya ingin membersihkan tanah rumah yang saya tempati misalkan, itu lebih bagus. Berarti kan ada tujuan khususnya. Sehari semalam 2.500, berarti dalam 28 hari selesai 70.000. Kemudian nanti kok masih belum enak dipakai, ditempati, ya coba 28 hari lagi selesaikan 70.000 sampai minimal 70.000 kali 7. Iya, insya Allah akan lebih bagus. Itu cara membersihkan rumah yang tidak kita nyakiti jin, tidak kita ngusir jin, tapi kita mendapatkan, insya Allah mendapatkan ridho dan izin Allah. Jadi caranya kita banyak sholat malam, banyak sholat sunnah di rumah, baca Quran. Rumah kita tidak kita jadikan kuburan, artinya tidak dianggurkan, tetap kita banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sholat, dan kita menjadikan rumah ini sebagai rumah, kalau bisa rumah Quran. Setiap harinya kita baca Quran, kemudian kita mengkaji Al-Quran, kita mengkaji tafsir, supaya apa? Energi negatif ini akan keluar dengan sendirinya, supaya antara penghuni gaib dengan penghuni zahir terjadi yang namanya sinkronisasi. Ketika penghuni gaib dengan penghuni zahir sudah sinkron, insya Allah untuk usaha gampang. Untuk usaha gampang, penyakitnya juga insya Allah diangkat oleh Allah. Itulah yang disebut barokah. Jadi konsep ini, cara membersihkan rumah, ya sama halnya bagaimana rumah ini menjadi barokah. Saya kira cukup Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Demikian jawaban mengenai bagaimana cara membersihkan rumah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah, memperindah nafsani dan rohani. Pada kesempatan yang selanjutnya, saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.